Film berkisah tentang seorang Prabu yang bernama Pulebahas dari Nusa Kambangan yang tengah memerintahkan seorang pati yang bernama Windulaksa untuk pergi ke Kadipaten Pasir Luhur, yang dimana Prabu Pulebahas memerintahkan sang pati untuk melamar seorang gadis cantik untuk dirinya yang merupakan anak dari seorang raja yang bernama Kandadaha. Dan pada keesokan harinya, Windulaksa beserta para prajuritnya pun pergi menuju Kadipaten Pasir Luhur. Dan setibanya ia di sana, Windulaksa pun memberikan sepucuk surat pada Kandadaha yang berisikan pesan bahwa Raja Pulebahas ingin melamar putrinya yang bernama Ciptarasa. Dan karena hal itu, sang raja pun meminta pendapat dari patihnya yang bernama Reksanata. Sang patih pun lalu mengatakan bahwa sangatlah pantang bagi kerajaan Pasir Luhur untuk menerima pinangan di saat akan mengadakan upacara adat kerajaan. Dan atas jawaban itu, jelas membuat patih Windulaksa sangat kecewa. Dan lalu, ia pun menghadang dan menghajar sang patih dan semua prajuritnya. Namun kesaktian Patih Reksanata tidaklah ada apa-apanya dibanding dengan kesaktian Patih Windulaksa. Dan di saat dalam keadaan terdesak, muncullah seorang pendekar gagah perkasa yang bernama Kamandaka yang menyelamatkan nyawa Patih Reksanata. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, sang patih pun menawarkan Kamandaka yang merupakan seorang pengembara untuk tinggal di Kadipaten Pasir Luhur bersamanya. Namun Kamandaka pun menolak tawaran tersebut. Sesampainya di Kadipaten, Gantaka dan Santalugina yang merupakan anak dari Patih Reksanata merasa tak terima atas perlakuan Windulaksa terhadap ayahnya. Dan mereka pun lalu berniat untuk menuntut balas terhadap Windulaksa. Namun sang ayah menolak dikarenakan ilmu anak-anaknya itu tidak akan mampu untuk bisa mengalahkan Windulaksa. Hingga pada suatu ketika, upacara adat kerajaan pun tiba, yang dimana terdapat sebuah perlombaan menangkap ikan di sebuah sungai. Sang raja dan para rombongan pun hadir untuk menyaksikan perlombaan itu. Dan lalu, pandangan sang raja pun tertuju pada seorang pemuda yang berhasil menangkap ikan dengan menggunakan anak panahnya. Patih Reksanata pun lalu mengatakan pada sang raja bahwa pemuda itu bernama Kamandaka yang telah menyelamatkan nyawanya pada waktu lalu. Dan karena hal itu, Kamandaka pun diundang dan diberi sebuah hadiah berupa benda pusaka dari sang Prabu. Setelah mengetahui asal-usul Kamandaka yang merupakan seorang pengembara yang berasal dari tanah Pajajaran, sang Prabu pun lalu meminta Kamandaka untuk diam dan tinggal di Kadipaten Pasir Luhur untuk sementara waktu. Sementara itu, Putri Ciptarasa yang terpesona akan ketampanan dan kegagahan Kamandaka terlihat tengah berfantasi di tengah malam buta. Dan karena hal itu, ia pun meminta pada pelayannya untuk mengundang Kamandaka agar bisa menemuinya. Dan secara diam-diam, Kamandaka pun pergi untuk menemui Putri Ciptarasa. Namun pertemuan terlarang itu diketahui oleh Gantaka dan Santalugina yang melaporkan kejadian itu pada ayahandanya. Mendapati kabar itu, Reksanata yang merasa punya hutang budi lalu mengingatkan Kamandaka agar tidak memasuki Kaputren yang merupakan singgasana putri seorang raja. Aku bisa memakluminya, Kamandaka. Tapi kau juga harus ingat bahwa memasuki Kaputren itu dilarang keras. Siapapun bisa dihukum mati karena melanggar larangan itu. Hingga pada suatu ketika, Ciptarasa pun kembali memerintahkan pelayannya agar Kamandaka mau menemuinya. Namun Kamandaka dengan tegas menolaknya, karena jika ia mengulangi kesalahannya, maka ia akan dihukum mati oleh sang raja. Namun pelayannya itu pun terus memaksa, karena tak ingin melihat Putri Ciptarasa merasa sedih dan kecewa. Merasa tak ada pilihan lain, Kamandaka pun akhirnya menyetujui permintaan dari Putri Ciptarasa. Tolong sampaikan pada Gusti Putri, kalau nanti malam dia mendengar suara burung gemuk, itu artinya aku sudah berada di Taman Peranginan. Terima kasih, Den. Terima kasih.
Hingga pada malam harinya, para pelayan pun mengatur sebuah siasat dengan membuat para penjaga teler tak berdaya. Namun, semua itu hanyalah sia-sia. Kamandaka dan Ciptarasa lagi-lagi terciduk oleh Gantaka dan Santalugina. Dan oleh sebab itu, mereka pun memerintahkan para prajurit lainnya untuk menangkap Kamandaka. Namun ilmu mereka semua tidak ada apa-apanya bagi Kamandaka, yang akhirnya ia pun berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Kurang ajar. Sementara itu, sang raja begitu sangat angkara murka dan lalu ia pun memerintahkan sang patih untuk menangkap Kamandaka. Sang raja pun lalu mengatakan pada putrinya bahwa ia akan dipinang oleh Prabu Pulebahas yang merupakan penguasa dari Nusa Kambangan. Namun Ciptarasa dengan tegas menolak lamaran tersebut. Dan hingga pada keesokan harinya, Raja Kandadaha pun membuat sayembara dan akan memberikan sebuah hadiah khusus bagi siapa saja yang berhasil menangkap Kamandaka. Ini kesempatan untuk mengabdi pada Baginda Raja. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Kamandaka yang telah membuat keonaran di kerajaan Pasir Luhur akan mendapat anugerah langsung dari Baginda Raja. Dan lalu datanglah seorang pemuda yang bernama Silihwarna dari Pajajaran yang berniat untuk menangkap Kamandaka dengan sebuah syarat. Jika ia dibebaskan untuk pergi ke Kaputren kapan saja, karena ia meyakini Kamandaka pasti akan kembali menemui Putri Ciptarasa. Dan benar saja, Silihwarna pun bertemu dengan Kamandaka pada malam harinya, sehingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertarungan itu pun kembali terjadi pada keesokan harinya, yang dimana mereka pun mengeluarkan benda pusaka sakti mandraguna yang memiliki bentuk yang sama. Dan karena hal itu, mereka berdua pun menghentikan pertarungan tersebut. Silihwarna yang mempunyai nama asli Raden Banyak Catra yang berasal dari Pajajaran, lalu mengatakan bahwa ia kini tengah mencari keberadaan kakak kandungnya yang bernama Banyak Ngampar. Mendengar hal itu, Kamandaka pun terlihat sangat terkejut karena orang yang dicari oleh Silihwarna ada di hadapannya. Aku mencari Kang Mas. Untuk apa kau mencari-cari aku? Sementara itu, Prabu Pulebahas terlihat sangat angkara murka ketika mendapat kabar bahwa lamarannya ditolak oleh Putri Ciptarasa. Dan oleh sebab itu, ia pun memerintahkan sang pati untuk menyiapkan bala tentara untuk mengepung dan menghancurkan Kadipaten Pasir Luhur. Mendengar kabar itu, Patih Reksanata pun lalu melaporkan hal itu pada sang raja bahwa Prabu Pulebahas dan para prajuritnya kini tengah dalam perjalanan untuk menyerang kerajaan mereka. Dan lalu, sang raja pun memerintahkan sang Patih Reksanata untuk menghadang mereka di perbatasan untuk menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun penghadangan itu dianggap oleh Prabu Pulebahas sebagai tantangan dan kemudian sang Prabu pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Gantaka dan Santalugina pun langsung menyerang Prabu Pulebahas. Namun dikarenakan ilmu mereka berdua yang masih cetek, mudah saja dikalahkan oleh sang Prabu Pulebahas. Di sisi yang berbeda, pertarungan sengit antara dua patih pun kembali terjadi. Patih Reksanata pun mengeluarkan semua kemampuannya. Namun, apa daya, kesaktiannya masih tidak sebanding dengan kesaktian Patih Windulaksa. Dan di saat Windulaksa akan menghabisi Reksanata, Kamandaka dan Silihwarna pun datang untuk menyelamatkannya. Dan oleh sebab itu, pertarungan di antara orang-orang sakti itu pun tak bisa terhindarkan. Kamandaka pun langsung menyerang Prabu Pulebahas dengan segenap kemampuannya. Jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. Di sisi lain, pertarungan sengit terjadi antara Silihwarna dan Windulaksa. Mereka pun saling menyerang satu sama lain dengan mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Namun akhirnya, Silihwarna pun berhasil mengalahkan Windulaksa. Sementara itu, Kamandaka terlihat begitu kewalahan menghadapi kesaktian Prabu Pulebahas yang menyerang dirinya dengan mercon-mercon ajaib sakti mandraguna. Dan lalu, Kamandaka pun melakukan counter attack dengan melesatkan anak panah miliknya yang tepat mengenai sasarannya. Mendapati kesempatan itu, Kamandaka dan Silihwarna pun akhirnya mengeluarkan pusaka kujang sakti, sehingga membuat ajian Rawa Rontek sang Prabu pun hancur lebur tak berarti. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.